Lisa Mariana mengungkapkan komunikasinya dengan pihak yang diduga dari Ridwan Kamil. Sebelumnya, Lisa Mariana membuat geger publik lewat pengakuannya pernah memiliki hubungan terlarang hingga memiliki anak dari Ridwan Kamil. Bahkan secara terang-terangan Lisa Mariana pun bersikeras ingin melakukan tes DNA untuk anaknya, lantaran ia ingin membuktikan pernyataannya soal isu perselingkuhan dirinya dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak itu benar adanya. Setelahnya, pihak yang diduga dari Ridwan Kamil sempat menghubungi Lisa lewat pesan WA. Pihaknya menyatakan siap menyanggupi permintaan Lisa untuk dilakukan tes DNA. Namun, ada satu syarat khusus untuk Lisa. Hal itu terungkap lewat tangkapan pesan WA yang dibagikan Lisa di akun Instagram story-nya. Lantas, seseorang itu meminta Lisa tidak bertemu Ridwan Kamil saat tes DNA. Lalu, dalam keterangan ia meragukan ajakan tes DNA pihak yang diduga dari Ridwan Kamil. Tidak gentar, Lisa kembali menyinggung soal tes DNA dalam story Instagram yang lain. Ia bahkan mulai mencari-cari dokter DNA forensik yang bisa menangani kasusnya. Cara ini dilakukan Lisa demi kasus dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil bisa segera terang benderang. Ia bahkan siap menyanggupi SOP tes DNA yang dilakukan di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terima tantangan Lisa Mariana, Ridwan Kamil siap tes DNA. Yap, bener banget kata gua mah, kalau mau ngebersihin nama emang harus tes DNA. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bakalan ada titik temu. Kalau cuma sekedar ngemirip-miripin muka doang, itu kadang yang kita nggak kenal dan bukan keluarga aja banyak kok yang mukanya sama. Terus kalau misalkan nanti hasil DNA-nya itu ini beneran anaknya RK, ya minimal si Mbak Lisa ini berarti kan nggak bohong. Ya meskipun mau bener mau enggak juga nggak ada untungnya juga sih. Secara kan kalau enong-enong itu berarti kan bukan istri sah. Nih guys, update kasus Lisa Maria Ozawa sama Ridwan Kamil nih. Cuma gue bingung nih mau ngomong apaan. Kata gue nih ya, buat Lisa Maria Ozawa nih si Ridwan Kamil kan udah mau nih tes DNA ya. Kalau itu nggak terbukti anaknya Ridwan Kamil ya, kata gue lu tes PTN aja lagi, kuliah ya yang bener. Tapi kali ini lu ambil jurusan hukum, biar lu belajar juga namanya hukum karma ya. Biar gak sembarangan asal rusak rumah tangga orang. Lisa, lagi kata gue hidup lu ribet banget dah Lisa Maria Ozawa ya. Masalah lu pertama lu cemas saat tes kehamilan. Masalah kedua lu cemas saat tes DNA. Double kill tau gak? Udah tes kehamilan jadi masalah, tes DNA pula jadi masalah ya. Lu bikin anak apa kerja kelompok sih? Berapa orang yang nimbrung begitu tuh? Berapa orang? Lu jangan kayak maling ayam ketahuan warga lu ya, abis ini ya kabur-kaburan ya. Turutin nih tes DNA nih, kita mau tahu nih. Lagi jangan-jangan itu bukan anak Ridwan Kamil kali, anak Walid kali, anak Walid. Makanya lu coba pejamkan mata dan bayangkan muka Walid dah. Siapa tahu bener dia udah jodoh lu, udah Lisa. Terus nih ya buat cowok-cowok di luaran sana nih ya, kalau si Lisa nih abis kasus ini kelar nih, dia dagang lagi nih, dagang pecel, apa dagang pop es, apa es kepal Milo ya. Udah kagak usah beli, ribet, berisik ya. Udah dibeli dagangannya berisik lagi keluar-keluar kayak begitu. Kagak nyaman nanti hidup lo. Kata gue ngebet banget sih. Biar anak lo punya bapak pejabat, yang bener tuh lo ngebet dong, bikin anak lo nanti jadi pejabat kelak suatu hari kalau udah gede ya. Segitunya ya, gak ada yang bisa lu banggain dari diri lu sendiri sampai lu harus menaruh kebanggaan itu pada orang lain dengan ngotot pengen diakui punya pasangan pejabat. Lu taruh kebanggaan di orang lain yang lagi sama lu atau yang jadi bapak dari anak lu begitu. Makanya bentuklah kebanggaan di diri lu sendiri itu, munculin dong nilai lu itu. Ya biarpun sekarang gak ada kan, siapa tahu nanti ada gitu lama-lama. Apaan kayak yang bisa membanggakan dari diri lu selain tobrut lu itu ya. Pokoknya kata gue abis ini lu jangan kabur-kaburan. Ntar abis ngotot-ngotot minta tes DNA, hasil keluar jadi mode DND lu, kagak mau diganggu lagi, lu kagak bisa dihubungi. Awas aja lu ya. Jadi yang aku permasalahkan kemarin adalah si suaminya, bukan istri sahnya. Jadi istri sahnya di sini benar, kalau sebagai korban itu benar ya. Jadi di sini yang salah itu suaminya, tidak bisa menjaga nama baik keluarga besarnya, ya tidak bisa
menjaga kepercayaan istrinya. Jadi adanya perselangkangan itu kan karena kesepakatan berdua. Nah kalau sekarang namanya kotor, ya itu karena perbuatan dia, berarti kan perbuatan si laki-lakinya yang tidak bisa menjaga nama baik keluarganya. Semenggoda apapun wanita di luaran sana, kalau memang laki-lakinya bisa menjaga nama baik dirinya dan bisa menghormati istrinya, tidak akan terjadi perselangkangan gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau seumpamanya terjadi perselangkangan terus namamu kotor, ya udah terima saja akibatnya. Karena kamu berani berbuat, ya kamu harus tanggung jawab dengan akibatnya. Gitu aja dulu sayangku ya. Jadi jangan gila-gila, namanya harus dibersihkan dan harus kelihatan baik kalau memang perlakuannya kotor. Di desaku nih ada, kalau seumpamanya ketahuan perselangkangan seperti ini, apalagi dengan suami orang atau lagi dengan bini orang, itu ditelanjangi, diarak satu desa. Tuh hukumannya. Jadi kalau kau cuma namanya kotor saja itu masih ringan banget gitu kan. Jangan gila-gila namanya bersih kalau memang perlakuannya kotor. Udah gitu aja dulu ya. Dipahami lagi, kalau memang kamu mau namanya bersih, jangan melakukan kekotoran. Tidak akan kotor namamu pasti ya. Pasti bersih namamu. Digarisbawahi lagi ya. Jadi dijaga nama baikmu, dijaga keluargamu, itu aja. Oke guys, sekarang gue mau ngebahas tentang kabar yang kalian pasti udah pada tahu ya. Beberapa minggu ini happening banget gitu. Ya, kasus perselingkuhan ya, dikabarkan bahwa Pak Ridwan Kamil ini berselingkuh dengan seorang wanita, dan dikabarkan wanita tersebut juga sudah mempunyai anak gitu ya, dari Pak Ridwan Kamil. Terlepas kabar itu benar atau salah, dan dari berita-berita yang juga barusan ini juga tadi sempat saya baca bahwa udah dibantah bahwa itu bukan anaknya, dan mereka cuma ketemu sekali katanya. Tapi gue juga nggak begitu mau mengulik ya, ngapain aja dia ketemu walaupun cuma sekali itu gitu kan. Logikanya aja gitu ya, cewek ya kalian tau lah ya kan, ceweknya juga kalian udah ngelihat bentukannya seperti apa gitu ya. Jadi terlepas perselingkuhan itu benar atau enggak adanya gitu ya, gue pengen melihat dari sisi sosok seorang pemimpin yang dicitrakan gitu ya, dari seorang Ridwan Kamil. Itu yang kalian tahu sendiri lah, punya istri yang cantik, soleha, punya anak-anak yang sukses sekolah di luar negeri. Dianya pun terlihat sangat down to earth, kemudian juga sangat humble gitu ya, taat agama. Ternyata apa yang kita lihat selama ini di media sosial itu berbeda jauh gitu dengan apa yang terjadi di kehidupan nyatanya gitu kan. Sehingga gue mempertanyakan integritas dan kredibilitas dari para pemimpin ini gitu loh, para pemimpin negeri ini gitu. Karena ya kalian tahu sendirilah berita saat ini kalau nggak korupsi dan korupsi. Kemudian baru-baru ini ketahuan lagi perselingkuhan. Kalau dari kehidupan pribadinya aja seperti ini gitu ya, berbeda jauh dengan apa yang dicitrakan, gimana kira-kira dia akan memimpin kita gitu loh. Stop memberi panggung buat pelakor. Jujur tadi itu gue agak miris waktu pas gue ngeliat itu ada seorang influencer yang diwawancara di salah satu podcast, yang mana kayak dia tuh datang, dia nangis-nangis, dan tiba-tiba kayak dengan bijak kayak dia berpesan buat cewek-cewek, jangan gampang percaya, jangan gampang ono ini. Padahal kita jelas-jelas tahu lah, waktu pas dia awal berhasil ngerebut tuh laki orang, dia dengan bangga, dengan PD-nya tuh dia pamer kemesraan itu, kayak nggak peduli perasaan istri sah, perasaan anak-anak daripada istri sahnya itu sebelumnya tuh kayak gimana, nggak dipikirin tuh. Dia kayak bilang itu keluarga daripada laki gue itu semuanya welcome kok sama gue. Dan terus sekarang begitu lakinya itu punya kasus, punya masalah, terus dia bilang itu gue udah sampai rugi nih, semuanya hilang, gue nggak lagi memulai dari titik nol, sekarang itu gue harus memulai dari titik minus. Uang hilang, popularitas hilang. Dan ini yang menarik yang gue perhatiin ya, orang-orang yang berlatar belakang sebagai pelakor itu, yang pertama kali disebutkan itu dia bukan menyesali relationship-nya, tapi yang disesali itu adalah masalah uang, popularitas, terus juga kerja kerasnya dia, nama baiknya, itu yang dipikirin sama dia. Padahal dulu lupa gitu loh, waktu pas lu ngerebut laki orang, sebenarnya lu sendiri lu udah ngerusak diri lu di situ. Jadi bukan orang yang ngebuat kayak nama lu tiba-tiba jadi kayak jelek, terus sekarang lu bilang itu keluarga daripada itu laki itu kayak bayar media katanya untuk ngejelek-jelekin dia, untuk ngejatuhin nama dia. Gue bilang dulu perasaan lu kayak bilang itu kayak seakan-akan kayak kalian itu baik banget, seakan-akan kayak kalian itu udah kayak solid banget. Jadi gue bilang lu kalau berada di titik yang sekarang, gue bilang ini bukan ujian sih,
Ini gue bilang konsekuensi. Dan ini menurut gue, ini nggak hanya berlaku untuk masalah kasus-kasus yang pelakor yang ngerebut laki orang, terus tiba-tiba sekarang jadi apes ya. Menurut gue tuh juga paling males ketemu orang itu yang apa-apa itu kayak dia ngobrol tuh seakan-akan kayak dia tuh berasa korban. Padahal dia sebenarnya pelaku yang sebenarnya. Jadi kalau lu terima upah daripada perbuatan lu, tuayan daripada gara-gara kelakuan lu, itu lu bukan diuji. Lu itu bukan lagi dapat cobaan. Itu gue bilang adalah lu dapat balasan daripada apa yang lu lakukan. Jadi stop datang seakan-akan lu sebagai korban, sementara di sisi yang lain sebenarnya lu adalah pelakunya. Lu tuh bukan korban, lu pelaku. Hanya gara-gara sekarang itu nggak berada di dalam posisi yang lu ngerasa lu beruntung, makanya lu tiba-tiba ngaku sekarang jadi korban, dan tiba-tiba kayak lu sok bijak dan lu pengen dapat simpati dari orang. Gue nggak bilang ya bahwa orang-orang yang pernah melakukan kesalahan itu mereka nggak layak untuk dapetin kesempatan kedua. Tapi menurut gue itu daripada lu sibuk cari simpati sana sini, kenapa lu nggak coba berpikir kira-kira berapa banyak orang yang gue udah sakiti, dan gue harus koreksi diri gue, introspeksi, gue minta maaf ke mereka. Itu yang harus dilakukan, bukan dengan jual drama tangisan sana sini. Jujur ya, gue tuh nggak akan mau gitu tergerak atau jadi kayak ikut-ikutan nangis dengan mereka yang jelas-jelas memang ya lu udah ngerusak kebahagiaan orang lain. Lu pernah ingat nggak waktu pas lu bikin istri sahnya si laki lu itu tuh dulu nangis-nangis sampai akhirnya menjadi mantan istri laki lu? Keluarga orang lu hancurin, dan terus kucuk-kucuk sekarang lu bilang itu seakan-akan keluarga tuh laki sekarang berubah jadi toksik. Kemana aja lo? Karena lu mikir aja, kalau istri sah aja sanggup didepak, ya apalagi lu lah. Jadi udah deh ya, buat ya influencer juga ya, stop lah, jangan kasih panggung lah untuk orang-orang kayak begini. Menurut gue orang kalau misalnya memang dia udah lakukan hal yang seperti itu, boleh diwawancarai, tapi nggak usah deh bahas masalah seakan-akan dia berasa korban. Ini seakan-akan jadi kayak kita tuh menormalisasikan bahwa kalau dia jadi pelakor, it's okay kok. Kalau misalnya dia nanti dia down kayak gitu, oh dia cuma karena dilihat satu kesalahan doang, enggak. Karena menurut gue tuh yang terpenting adalah dia tuh udah nyakitin banyak orang. Camkan itu. Jadi jangan demi engagement rate kita mengorbankan kehidupan orang dan kita memberikan panggung untuk seorang pelakor.